Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azzim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus aulad Al-Habib Al-Barakah, Al-Habib Tahir bin Umar Al-Haddad, hadir di tengah-tengah kita, guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Tahir, Al-Habib Alwi bin Tahir, Al-Habib Ali bin Tahir, Al-Habib Hussein bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Tahir, semuanya keluarga besar beliau. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar Habib Tahir terus diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keberkahan di dalam apa yang dilakukannya, di majelis-majelisnya, di madrasah-madrasahnya, sehingga terus bisa membimbing umat di tempat ini. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa kami sampaikan kepada segenap habaib alim ulama, tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan salam penghormatan pula yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan berkat qasidah burdah yang kita baca, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Habail kiram, alhamdulillah, sebuah kemuliaan pada malam hari ini saya bisa hadir di tempat yang sama-sama kita rasakan. Insya Allah penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan tempat ini terus dijadikan tempat yang ma'mur bil ilm wan nur insyaallah. Sebagaimana namanya an-nur, cahaya, insyaallah bisa menjadi cahaya buat tempat ini. Amin ya rabbal. Habail kiram, kita saat ini berada di awal bulan Sya'ban. Beberapa saat yang lalu di akhir bulan Rajab kita baru saja sama-sama merayakan Isra wa Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bicara soal Isra dan Mi'rajnya Nabi, Isra dan Mi'raj dua istilah yang punya makna sendiri-sendiri. Jika kita kembali ke bahasa Arab, Isra berasal dari akar kata sara yasri sarayanan, yang artinya berjalan di malam hari. Kalau kata ulama sorok ditambahkan hamzatut ta'diyah, asra yusri isra'an, yang artinya memperjalankan di malam hari. Siapa yang memperjalankan? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diperjalankan? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari mana sampai mana perjalanannya? Perjalanan Isra bersifat horizontal, masih dalam cakupan dimensi bumi. Dari satu titik ke tempat titik lainnya yang ada di bumi, yaitu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu Isra, sampai di situ sudah. Kemudian Isra tadi menggunakan buraq. Tapi apakah buraq ini lanjut ke Mi'raj? Saudara, Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Al-Anwar al-Bahiyah fi Isra'i wa Mi'raji Khairul Bariyah, beliau mengatakan ada dua pendapat ulama. Jika ada yang mengatakan Rasulullah Mi'raj menggunakan buraq, nggak salah, ada riwayatnya. Tapi riwayat tersebut tidak kuat, saudara. Wa 'alal masyhur sahih, kata Abu Yazid Muhammad al-Maliki, menurut pendapat yang paling populer, yang paling sahih dalam pandangan ahli sirah, ahli sejarah, Rasulullah Mi'rajnya nggak pakai buraq, saudara. Mi'raj buraq berhenti hanya sampai di Masjidil Aqsa, selesai. Mi'rajnya pakai apa? Kata Abu Ya, Mi'rajnya ya pakai Mi'raj itu sendiri. Karena artinya Mi'raj, kata Abu Ya Sayyid Muhammad, as-sullamu rabbani alladhi alaihi al-uruj ila sama. Arti dari Mi'raj itu sendiri dari kata araja ya'ruju urujan, naik. Kalau diartikan Mi'raj artinya tangga. Sulamur Rabbani. Jadi menurut pendapat yang paling kuat dalam ahli sunnah wal jamaah, kata Abuya, menurut para ahli sejarah, Rasulullah itu Mi'rajnya menggunakan tangga yang diciptakan oleh Allah, tangga rohani. Mi'raj naik ke langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke langit ketujuh, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah Subhanahu. Tapi sampai di sini jangan dilanjutin. Bagaimana bertemu Allahnya, kaif? Bentuk ketemu Allahnya bagaimana? Jangan ditanya, saudara. Allah munazzahun 'anil kaif. Nggak boleh kita nanya kaif, bagaimana kepada Allah. Yang tahu bagaimana pertemuannya hanya Allah dan Rasulnya, saudara. Karena Allah laisa kamitslihi syai', nggak sama dengan makhluk. Jangan disamakan dengan makhluk. Allah tidak diliputi dengan dimensi manusia. Allah tidak diliputi dengan dimensi waktu, tidak diliputi dengan dimensi waktu, saudara. Allah laisa kamitslihi syai'. Yang bertempat itu manusia, yang terikat waktu itu manusia, tapi Allah laisa kamitslihi syai'. Makanya kalau bicara tentang Allah nggak usah ditanya bagaimana-bagaimananya, cukup amanna billah wa bima jaa 'alallah ala muradillah, amanna bi rasulillah wa bima jaa 'an rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Singkat cerita, saudara, kalau kita mau bicara tentang Isra Mi'raj, ya Allah, jangankan 1-2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak kelar, saudara. Saking banyaknya riwayat, hikayat, durus wa ibar, pelajaran, hikmah, masyahid wa suwar, pemandangan-pemandangan yang Allah tunjukkan kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, nggak akan cukup waktu kalau kita membahas secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin soroti salah satu sisi yang berkaitan dengan Mi'rajnya Rasulullah, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj sampai ke langit pertama didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam.
Saudara, ketika itu penjaga langit pertama nanya, siapa yang datang wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, yang datang bersamaku baginda Nabi Muhammad. Apakah sudah diutus Allah bu'itsa bih? Apakah sudah diutus? Ya, sudah diutus. Mendengar itu saudara, para malaikat penjaga langit pertama genggam gempita menyambut Rasulullah. Ni'mal maji'u ja', ni'mal maji'u ja'. Sebaik-baiknya tamu datang, sebaik-baiknya tamu datang. Masya Allah. Bahkan Nabi Allah Adam yang juga ada di langit pertama dengan gembira menyambut cucunya, saudara. Marhaban bil ibn salih wal khalifatus salih. Selamat datang wahai anakku yang saleh dan khalifahku yang saleh. Gembira, Nabi gembira, malaikat gembira menyambut mi'rajnya Rasulullah. Makanya kalau Nabi gembira, malaikat gembira nyambut mi'rajnya Rasulullah. Terus ada orang kelagapan melihat orang ngadain Isra Mi'raj, berarti apaan tuh? Hah, bebegik. Masya Allah. Gembira luar biasa. Ada banyak hal yang dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di langit pertama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menengok ke kanan dan ke kiri. Setiap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menengok ke kanan, Rasulullah melihat ada arwah thayyibah. Ada ruh-ruh yang begitu wangi, harum, indah, luar biasa bercahaya. Dan setiap Nabi nengok ke kiri, ada ruh-ruh yang gelap gulita, bau busuk luar biasa, saudara. Ternyata yang ada di kanan tadi adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di surga. Yang Rasulullah lihat di kiri tadi bau busuk gelap gulita adalah umatnya yang di neraka, saudara. Makanya setiap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nengok ke kanan, dhahika wastabshar. Rasulullah ketawa, senang, gembira. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Nabi, saudara. Yang dicita-citakan oleh Nabi bukan supaya kita punya bangunan besar, bukan supaya kita punya teknologi canggih. Ya, Islam mendukung perkembangan teknologi, tapi itu hanya untuk perantara kehidupan, saudara. Yang dicita-citakan oleh Nabi buat kita, wallahi la arda wahidun min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho ada satupun umatku di neraka. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di kanan, ya ikhwan. Cucu kita, sanak famili kita, keluarga kita, mudah-mudahan semuanya termasuk yang ada di kanan. Berkati doa Rasulullah. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap Rasulullah yang ke kiri, hazina wa baka. Rasulullah sedih, menangis, saudara. Karena tadi bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh Nabi. Nabi nggak pengen ada kita di neraka, tapi faktanya harus ada yang masuk neraka, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nengok ke kiri, ada beberapa masyahid, beberapa pemandangan yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau kutip satu saja pemandangannya, tapi sebelum saya lanjutkan, ini udah jam berapa nih? Udah jam 10. Oh, nggak boleh lihat jam, kata Habib Alwi. Cuman saya memastiin aja, ini kira-kira jamaah masih semangat apa kagak ini? Orang kompak masih semangat apa kagak? Lanjut. Siap ngaji? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi. Saudara, Abu Yasin Muhammad ibn Ali al-Maliki mengutip dalam kitabnya dari riwayat Asy-Syami, ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nengok ke kiri,
ada beberapa hal yang diperlihatkan kepada Nabi. Saya nggak bahas semua, kepanjangan, waktunya nggak cukup. Satu aja saya bahas, saudara. Disebutkan di situ, "Tsumma madha sallallahu alaihi wasallam Hunaihah." Rasulullah maju dikit. Hunaihah qalilan, maju dikit. Rasulullah lihat ke kiri. Di antara yang Rasulullah lihat salah satunya faida bi akhwinatin 'alaiha lahmun musharrahun lam yaqrabhu ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi di situ melihat ada satu nampan. Di atas nampan ada daging yang sudah dipotong-potong, siap saji, lezat, tapi nggak ada satupun yang mendekati. Sebaliknya di sisi lain Nabi lihat ada satu nampan lainnya. Di dalamnya di situ ada daging laham dan arwah wa antan. Udah busuk, bau, rusak, saudara. Tapi anehnya daging yang enak tadi nggak ada yang deketin, sedangkan daging yang busuk dan rusak serta bau diperebutkan, saudara. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan ada satu nampan dengan hidangan yang lezat, daging yang nikmat. Di sekitarnya ada bangkai-bangkai, saudara. Yang Nabi lihat apa? Daging yang nikmat, tidak ada yang colek, tapi bangkainya diperebutkan sedemikian rupa, saudara. Masya Allah. Saya mau tanya, ini pemandangan wajar atau tidak? Normal atau tidak? Normal. Kalau orang normal, dia pasti milih daging yang enak dari daging yang busuk, betul? Orang normal pasti milih daging yang bagus dari daging yang rusak, betul? Ini tak normal. Makanya Nabi nanya ke malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Itu siapa mereka wahai Jibril? Yang lebih memilih daging busuk daripada daging yang nikmat. Apa kata malaikat Jibril, saudara? "Haula min ummatika yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram." Hati-hati, saudara. Malaikat Jibril kasih informasi penting kepada Nabi supaya kita waspadai. Ternyata mereka yang berebut makan bangkai tadi, kata malaikat Jibril, "Haula min ummatika." Mereka adalah sekelompok dari umatmu ya Rasulullah. Tapi apa yang mereka lakukan? Yatrukuna al-halal wa ya'tuna al-haram. Mereka tinggal yang halal, mereka ambil yang haram, saudara. Padahal Allah sudah kasih yang halal, jalannya Allah kasih, tapi ditinggalkan itu jalan yang haram diambil, saudara. Jawab yang kompak yang muda begini, ayah ente. Ayah ente. Banyak atau dikit? Loba. Banyak atau dikit? Loba. Saya tahu bahasa Sundanya ayah ente doang, lanjutannya nggak tahu. Loba ente. Loba ente. Banyak. Cari ini wong Jawa akeh. Banyak, saudara. Saya kasih contoh sederhana, gampang. Satu saya kasih contoh yang sederhana, saudara, gampang. Dia tinggalkan yang halal, dia ambil yang haram. Jawab yang kompak. Ini orang laki yang hadir kebanyakan nih, yang perempuannya nggak kelihatan, saya nggak tahu. Jawab yang kompak. Nikah halal atau haram? Ragu-ragu jawabnya. Nikah halal atau haram? Halal. Menikah lagi? Halal. Ada mau jawab aja dan takut, saudara. Belum ngelakuin, mau jawab aja dan takut. Hah? Oh, tanya Habib Muhammad katanya hukumnya. Habib buka kartu aja melalui. Nikah lagi hukumnya halal asal hati ada. Asal adil. Kalau nggak adil, nggak mampu, nggak adil, hati-hati diancam sama Nabi. Barang siapa yang menikah lagi tapi nggak adil dan nggak ridho, jaa yaumul qiyamah wa shiqquhu ma'il. Nanti di hari kiamat dibangkitkan ngesot-ngesot, saudara.
Dipegang ibu-ibu nih hadis, dipegang ibu-ibu nih. Ini gue takutin laki gue nih hadis nih. Masya Allah. Jawab yang kompak, nikah halal atau tidak? Halal. Jawab kompak, halal atau tidak? Halal. Kalau pacaran? Halal. Tapi faktanya banyak nggak yang lebih memilih pacaran dari nikah? Banyak atau tidak? Hati-hati saudara. Na'udzubillah min dzalik, yang sudah terlanjur berbuat tobat kepada Allah. Yang belum berbuat, jangan berbuat saudara. Jangan sampai masuk seperti apa yang disabdakan Nabi. Yatrukunal halal wa yatunal haram. Dia tinggalkan yang halal, tapi dia lakukan yang haram. Na'udzubillah min. Apalagi kadang-kadang ya Allah, mohon maaf, di lingkungan majelis, lingkungan pesantren, kadang-kadang ada kebiadaban yang dibalut dengan kesolehan. Kebiadaban dibalut dengan kesoleh. Manggilnya pakai akhi ukhti. Assalamualaikum ukhti. Ngirim inbox di Facebook. Waalaikumsalam akhi. Ukhtinya nanya balik, akhi lagi ngapain? Lagi tahajud ukhti. Tahajud balas pesen cewek ya. Doraemon. Masya Allah. Habis itu lanjut ke ukhti, bolehkah saya ta'aruf lebih jauh? Minta nomor WA-nya ukhtinya pura-pura gak enak, silahkan akhi. Habis itu ngirim pesan, habis itu voice call ujung-ujung, mohon maaf gak sengaja kepencet video call ukhti. Mukaddimat zina. Sekarang zina awalnya dari situ tuh saudara. Jangan dianggap remeh. Awalnya dari situ. Kenapa? Yatrukunal halal wa yatunal haram. Yang halal dia tinggalkan. Allah udah kasih jalan nikah mudah, gampang. Enggak, syariat enggak nuntut mahar tinggi-tinggi. Syariat enggak nuntut pesta besar-besar saudara. Kadang-kadang, mohon maaf, bukan syariat yang bikin susah nikah, tapi diri sendiri yang bikin susah nikah saudara. Betul. Jangan sampai gara-gara pengen nungguin pesta besar, akhirnya dibiarin anaknya melakukan yang haram. Na'udzubillah min dzalik saudara. Apalagi kadang-kadang saya ada lebih enak lagi, yang saya lebih enak lagi bukan akhi ukhti, manggilnya abi umi. Lu pacaran manggil abi umi, putus jadi janda. Betul. Hati-hati saudara. Mohon maaf. Yang lebih dahsyat lagi saudara, na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak zaman sekarang dengan masuknya syaitan ke rumah kita, syaitan yang bernama handphone, saudara. Berapa banyak zaman sekarang suami-suami yang Allah udah kasih halal, istri halal, thayyib, mubarak, tapi tetap lebih nikmat matanya memandang apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan dia godain bini tetangga, saudara, dengan alasan rumput tetangga terlihat lebih hijau. Hati-hati. Itu yang disabdain Nabi itu. Yang dikasih tahu malaikat Jibril itu yang lagi makan bangkai, yatunal haram wa yatrukunal halal. Dia tinggalkan yang halal, dia ambil yang haram, saudara. Betul. Yang lebih dahsyat lagi, hati-hati kaum perempuan. Kadang-kadang sudah beristri masih meladeni orang-orang lain yang diharamkan oleh Allah, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua dari hadis insyaallah. Yang belum nikah Allah mudahkan pernikahannya. Allah berikan jodoh yang salehah. Yang perempuan dikasih jodoh yang saleh, yang baik, yang bisa membahagiakan dunia akhiratnya. Dan mudah-mudahan berkatnya burdah, kita doain, angkat tangannya semua, amin. Amin. Pacaran mudah-mudahan putus. Kayaknya jangan panik di belakang tuh. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sadayana pangantos ngartos. Alhamdulillah. Saya kasih contoh lagi, satu lagi yang sederhana yang gampang, saudara. Jawab yang kompak. Pejabat. Andai ada pejabat. Nah, saya ngomong pejabat, Habib Muhammad udah mulai deg-degan ini.
Aman beb, aman tenang beb. Oh Facebook udah dihack beb. Pejabat, andai ada pejabat, oh dari tingkat bupati, wali kota, gubernur, menteri sampai presiden. Kalau dia kerja benar, dapat gajinya halal atau tidak? Halal, sudah halalan thayyiban. Asal dia kerja benar, di fikih dibahas. Bagaimana yang namanya ummal, para pekerja abdi negara, itu mendapatkan gaji dari Baitul Mal, saudara. Halal, itu hak dia. Makin tinggi jabatan, biasanya makin tinggi gaji, betul? Tunjangannya makin banyak, betul? Tapi jawab yang keempat, meskipun gaji udah gede, jabatan tinggi, yang korupsi banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Hati-hati, saudara. Jangan sampai ini termasuk yang diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mi'rajnya, ya'tunal haram wa yatrukuna halal. Allah udah kasih dia gaji yang halal, tapi dia tinggalkan, diambil yang haram. Na'udzubillah, amin. Na'udzubillah min dzalik. Saudara, kalau kezaliman person to person saja itu bisa menyebabkan seseorang muflis, jadi bangkrut, saudara. Sebagaimana Nabi sabdakan dalam hadis, muflis itu bukan man la dirham la lahu wala dinar. Muflis itu orang bangkrut di akhirat, bukan yang orang nggak punya duit, bukan. Tapi orang muflis itu yang datang dengan amal banyak, ikut majelis, ikut zikir, sholat rajin, tapi lisannya nggak dijaga, dia hina fulan, dia caci fulan, dia ghibah fulan, dia zalimi fulan, dia sakiti fulan. Akhirnya pahala dia diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya habis, dosa orang yang dizalimi diberikan kepada yang menzalimi, saudara. Na'udzubillah min. Kalau person to person saja bisa bikin orang bangkrut, saudara. Apalagi kalau yang ente rampok duitnya ratusan ribu orang. Betul. Apalagi kalau yang ente rampok duitnya jutaan orang. Hati-hati, saudara. Jangan sampai nyesel nanti di yaumul qiyamah, saudara. Jangan sampai di dunia dengan gagahnya dihormati, dihargai, dengan pakaiannya yang gagah, saudara. Tahu-tahu di akhirat termasuk kelompok yang makan bangkai. Na'udzubillah min dzalik, saudara. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya Allah. Oleh karena itu, ibadah Allah, Nabi ngasih tahu kita gambaran yang pahit ini. Arafna syarr la bisyarr, walakin litawaqqih. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ وَضَعَ فِيهِ. Kita tahu yang buruk dari yang baik. Tujuannya bukan buat ngelakuin keburukan, tapi supaya kita bisa hindari keburukan, saudara. Polisi belajar ilmunya maling supaya bisa nangkep maling. Sama, saudara. Kita belajar nih, kita tahu begini yang jelek-jelek. Bukan nakutin, bukan. Supaya kita hindari, saudara. Cara hindarinnya bagaimana? Selain meningkatkan takwa dengan zikir, dengan sholat, dengan duduk dengan orang soleh, yang paling pertama dan utama, kamu harus tahu dulu mana yang halal, mana yang haram. Itu yang paling penting, tahu dulu mana yang halal, mana yang haram. Karena yang kita bahas tadi, sekelompok orang meninggalkan yang halal, ngambil yang haram. Bisa jadi salah satu sebabnya karena dia lalai, tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Akhirnya diambil yang haram dari yang halal, saudara. Maka kalau mau selamat dari ini, syarat pertama harus tahu dulu mana yang halal, mana yang haram. Dan kita tidak akan pernah tahu mana yang halal dari yang haram kecuali dengan ilmu, saudara. Dan kita tidak akan pernah dapat ilmu, innamal ilmu bitta'allum, kecuali dengan belajar, saudara. Belajar dari siapa? Dari para habaib, dari para ulama, dari para ajengan yang baik, yang istiqamah, yang saleh, yang lurus, yang perkataannya cocok dengan perbuatannya. Saudara, yang betul-betul mengikuti manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Sesuai selaras dengan hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah jadikan dia paham agama. Kata Imam Al-Ghazali, di akhir zaman ini yang kata Habib Muhammad tadi, zaman yang rusak saudara, zaman yang penuh fitnah. Kata Imam Al-Ghazali, la yaslam fihi wa la yanju fihi illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat di zaman ini kecuali orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu saudara. Bukan sekedar tahu ilmu. Kalau sekedar tahu suratul ilm, kalau sekedar tahu materinya ilmu, teorinya ilmu, orang kafir pun orientalis banyak yang lebih pintar dari kita saudara. Orientalis itu orang-orang kafir barat yang mempelajari Islam. Banyak yang hafal Quran, banyak yang hafal hadis. Bahkan karyanya ensiklopedia hadis kita pakai saudara. Tapi Allah gak kasih hidayah. Lo kan punya ilmu be, karena yang dia dapat suratul ilm, la nurul ilm. Yang dia dapat cuma teorinya ilmu, tulisan, hafalan, materi, ditambah niatnya yang busuk mempelajari Islam untuk nyerang Islam, nggak dapat hidayah. Tapi yang kita maksudkan di sini, kata Imam Al-Ghazali, illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak selamat kecuali yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu saudara. Gak akan hidup hati kita dengan ilmu kecuali dengan belajar dari para ulama, dari para habaib, dari para asatid, daripada kiai saudara. Saudara, kalau jasad kita butuh makan sehari 3 kali, maka hati kita pun gak dikasih makan juga mati saudara. Oleh karena itu Al-Habib Tahir Ibn Umar Al-Haddad bangun tempat ini sesuai dengan namanya An-Nur. Alhamdulillah. Tadi saya dengar dari Al-Habib Muhammad, majelis seminggu di sini 4 kali, betul? Betul? Belum lagi ada TK, belum lagi alhamdulillah ada SDIT. Mudah-mudahan bisa nyambung sampai universitas nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Laisa 'alallahi bi'aziz. Zaman sekarang kadang-kadang kita butuh begitu-begitu bukan apa? Kita butuh karena tuntutan zaman saudara. Luar biasa An-Nur. Muasisnya menamakan An-Nur supaya apa tadi? Supaya bisa menjadi cahaya yang menghidupkan hati kita. Demi Allah saudara, saya senang kalau tabligh akbar rame. Saya senang acara maulid Isra Mi'raj rame, bagus. Bagus. Siarkan, hidupkan. Di dalamnya ada konsolidasi umat, silaturahmi umat, ada keberkahan, ada rahmat Allah, ada semangat umat yang dibakar, ada sedikit dari pelajaran sejarah saudara. Saya senang tabligh akbar rame, tapi demi Allah, saya jauh lebih senang kalau majelis taklim yang ramai saudara. Demi Allah saudara. Kenapa? Tabligh akbar bagus, sangat bagus. Acara-acara hari besar Islam sangat bagus saudara. Tapi nggak semua ilmu yang kita butuhkan kita dapat di tabligh akbar. Kita wajib wudu setiap hari. Apa di tabligh akbar diajarin wudu? Apa di tabligh akbar